Perjudian daring atau judi online telah menjadi ancaman serius yang berdampak pada kerugian finansial, gangguan psikologis, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, Kementerian Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Edaran Nomor ITJ 01 UM pukul 1/1 tahun 2024 SEK 3 PW pukul 2/4 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 18 November tahun 2024. Melalui kampanye edukatif, pengawasan pimpinan, dan penegakan disiplin, pegawai ASN maupun non-ASN diimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian daring dalam bentuk apapun. Mari bersama menjaga integritas pegawai, nama baik institusi, dan lingkungan kerja yang bersih dari perjudian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobatan semua. Kembali lagi hari ini podcast Inspektorat Jenderal Hak Asasi Manusia, yaitu Suara Integritas. Kita lanjut pada episode keempat. Hari ini kita akan mengangkat tema ini terkait dengan jeratan judi online, ancaman integritas dan disiplin ASN di era digital. Tentu kita ketahui bersama bahwa yang namanya fenomena judi online ini merupakan permasalahan bangsa tentunya yang sangat disoroti oleh pemerintah tentunya, begitu juga di masyarakat. Nah, Sobatan semua, kalau saya melihat dari data PPATK di tahun 2017 sampai 2025, itu terdapat 709 juta transaksi terkait judi online. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa sekali, di mana yang paling mengkhawatirkan adalah sekitar 51.000 diantaranya adalah melibatkan aparatur sipil negara. Tentu ini sebuah permasalahan besar yang menjadi PR bagi kita tentunya sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian HAM, di mana Inspektorat Jenderal itu berperan juga sebagai aparat pengawas untuk bagaimana kita mendukung penyelenggaraan pemerintahan ini supaya berintegritas, akuntabel, dan tentunya terhindar dari tindakan-tindakan tercela termasuk tindakan terlibat dalam judi online. Dan pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bang Chandra Julius Poster Manalu. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Firda. Bang Chandra ini auditor muda di Inspektorat Jenderal Kementerian HAM yang memang sangat menarik ya, Bang, tertarik terhadap isu-isu judi online ini. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa Inspektorat Jenderal juga berperan sebagai APIP ya, Bang ya. Siap. Aparat pengawas internal, tentunya ini akan cocok sekali kalau kita mengangkat isu tema terkait dengan judi online ini. Nah, Bang, izin Bang. Siap. Menurut Abang bagaimana sih ini terkait dengan tren perkembangan judi di Indonesia beberapa tahun ini, Bang? Iya, sebelumnya Mas Firda ya, saya di sini disclaimer dulu ya. Siap, Bang. Jadi saya bukan memberikan justifikasi terhadap pembenaran judi online dan tidak ada tendensi apapun dalam penyampaian saya pada podcast pada hari ini. Kalau fenomena judi online pastinya sejalan dengan perkembangan TI, Pak. Ya, Teknologi informasi, karena biasanya kan dulunya judi ini kan dilakukan secara konvensional ya, bertemu langsung antar para pejudi, gambler, atau langsung ke tempat bandarnya, kan baru di situ dilakukan permainan judi itu kan gitu. Jadi kalau kita mau melihat ke belakang gitu, sebenarnya ini judi dari zaman raja-raja dulu, zaman para bangsawan itu sudah ada gitu. Cuma bagi para raja dan bangsawan saat itu adalah judi itu hanya penyaluran hobi. Penyaluran hobi yang penting mereka senang, mereka puas, ya kan? Dan udah pasti siap untuk kalah. Ya kan? Jadi judinya itu biasanya dalam bentuk pertarungan segala macam kan? Bahkan mempertaruhkan segala harta-harta yang dia miliki, tapi itu dengan kelebihan yang dia ada, bukan dari kekurangan seperti itu. Dan dengan teknologi yang semakin canggih ini, maka justru hal ini dimanfaatkan sama bandar judi. Bandar judi untuk menciptakan wadah permainan judi itu melalui suatu aplikasi atau website. Keuntungan bagi pemain itu sendiri apa? Ya, pastinya lebih aman. Lebih aman karena apa? Biasanya kalau mereka bermain judi dalam suatu ruangan tertentu, itu pasti akan memungkinkan bagi pihak aparat polisi untuk melakukan penggerebekan terhadap mereka. Jadi
dengan judi online ini pastinya bagi pemain itu mereka merasa lebih aman dan tidak perlu datang ke tempat ya kan untuk bermain judi. Jadi istilahnya anytime anywhere. Mereka bisa lakukan di mana saja kan gitu kan. Namun jika mendengar tadi pernyataan dari Mas Wildan bahwa terdapat sekitar 51.000 ya, 611 pemain judi online teridentifikasi berasal dari kalangan ASN dalam rentang waktu 2017 hingga 2025, di mana terdapat 709 juta transaksi terkait judi online. Dalam hal ini kita belum bisa memastikan, Mas, sejauh mana kekhawatiran kita atas perilaku ASN tersebut dengan adanya judi online ini, karena belum diketahui secara pasti berapa orang sebenarnya pemain judi online secara keseluruhan, karena kan nggak apple to apple. Data tadi jumlah ASN, tapi dibandingkan dengan 709 juta transaksi, ya harusnya kan dengan berapa orang pemain judinya kan gitu kan, baru kita bisa melihat persentase. Oh iya, udah ini kita udah sangat riskan gitu loh dengan jumlah ASN yang sekarang ini terlibat judi online ya. Namun yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga kita selaku ASN, karena memang perilaku setiap ASN ini udah diatur, Bang, dalam beberapa aturan. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kode Etik. Bahkan sebelumnya telah diterbitkan juga Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemenkumham, yang secara garis besar peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa setiap ASN wajib berperilaku terpuji, tidak melakukan perjudian. Hal ini tercantum di pasal 4. Jadi di sananya udah ada kata perjudian ya? Iya, benar. Jadi sampai kita menerbitkan pada saat itu zaman Kemenkumham itu Permenkumhamnya untuk Kode Etik dan Kode Perilaku. Dan itu terdapat di pasal 4 huruf A angka 1 dan pasal 7 huruf A Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemenkumham. Kalau perkembangannya yang saya lihat sekarang ini ya udah semakin terang-terangan lah. Dan konsisten mereka bandar judi ini bisa kita lihat dari iklan-iklan di media sosial, iklan-iklan di media sosial, game-game virtual kan, yang non judi, tapi muncul iklannya. Kalau nggak kita klik, nggak kita tonton iklan itu, nggak dapat bonus kita. Apa aja tuh nama aplikasinya? Apa? Biasanya apa aja tuh kayak? Ya kalau misalnya kayak saya main seperti saya misalnya main game 8 pool ya kan, biliar itu kan, pasti itu akan muncul iklan yang notabene di situ kita akan dapat iklan. Kalau nggak kita tonton, kita nggak dapat bonus itu. Berarti ini bisa menyebabkan orang yang nggak paham pun terlibat. Bukan terlibat, atau paling tidak dia klik aja gitu. Paling tidak dia dari awal dia akan jadi tahu dan mungkin akan penasaran, apa ini ya kayak gitu. Nah, mungkin nanti setelah dia karena di situ nanti ada langsung pilihan install. Kan gitu. Aplikasinya diinstal di handphonenya ya? Iya gitu. Setelah kita lewat iklan-iklan tersebut kan terus gitu. Pasang akun gitu. Iya. Bahkan ya mohon maaf nih, sekelas perusahaan besar aja, perusahaan besar di Indonesia itu aja sampai menjual perusahaannya, ya kan? Karena ikut? Enggak. Menjual perusahaannya yang notabene dia mendirikan sebuah perusahaan judi raksasa. Ya saya nggak bisa sebutkan lah, nanti teman-teman bisa melihat, mencari tahu sendiri gitu kan. Ya karena yang saya ketahui juga perusahaan tersebut sebenarnya yang membesarkan namanya. Tapi dia rela menjual itu, diakuisisi oleh perusahaan lain, ya. Tapi saya nggak tahu pasti apakah hasil penjualan perusahaannya itu diinvestasikan seluruhnya ke situ, ke perusahaan judi raksasanya itu, atau untuk bidang lain. Seperti itu ya Mas Wildan yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita melihat juga judi online sama saham, sebenarnya beda-beda tipis ini 11-12 ya. Beti juga ya. Yang membedakan cuma hanya dua. Pertama, saham itu relatif modal besar. Judi online modal 50.000 pun kita bisa. Sama ya? Bisa. Dan fluktuasi untuk statistik meraih kemenangan atau kekalahan itu cepat. Di judi online. Beda dengan saham. Nah, mungkin itu yang membuat pemain judi itu, pejudi itu lebih tertarik untuk bermain di judi online
dan selain dengan modal tipis lah istilahnya. Kalau orang Medan istilah orang Medan modal tipis kan gitu kan. Nah, jadi judi online itu tetap menggunakan analisa, Mas. Sama dengan kayak saham, menggunakan analisa dia. Walaupun analisanya ya sekedar ya, menurut versinya dia. Misalnya dia mau mempertaruhkannya itu di situs judi yang mana, kapan dia mau pertaruhkan, berapa dia yang mau nilai yang mau dipertaruhkan, itu sama, ada analisanya. Walaupun pada akhirnya pejudi itu hanya bisa gigit jari. Benar, gigit jari. Yang gigit uang pemain itu ya bandar judinya. Bandar judinya. Bahkan aku pernah dengar gini, orang itu kalau main judi, misalkan dia pasang 50.000 nih, menang lagi terus, nanti begitu dia pasang besar, biasanya kalah, itu benar gitu. Ya memang itu teknik marketing itu, Mas. Teknik marketing. Dia sengaja dikasih menang. Ya. Terus penasaran. Benar, ya terbuai dia. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lihat dari fenomena ini, Mas? Justru dengan bandar judi online ini sebenarnya ingin meraih sebenarnya kalangan menengah ke bawah dengan syarat minimal deposito sebesar 50.000 kan gitu, seperti itu kan. Nggak mungkin lah dia menarik pangsa pasar yang menengah ke atas, pasti dia menarik juga pangsa pasar yang menengah ke bawah yang memang modalnya tipis ya, dan mungkin pada saat itu memang lagi membutuhkan, walaupun ternyata makin hancur kan gitu ya kan. Nah, jadi kalau kita bilang apakah penjudi online itu seluruhnya bermain itu hanya untuk menyalurkan hobi seperti para raja-raja dan bangsawan dulunya, saya rasa tidak mungkin, Mas. Seperti itu. Jadi lebih kepada kebutuhan gitu ya. Enggak. Ada penyaluran hobi, ada untuk kebutuhan juga gitu. Jadi banyak versinya. Nanti mungkin bisa kita lihat di segmen berikutnya gitu. Oke, Bang. Nah, terkait dengan ini, Bang, kita kan sebagai ASN nih harus berperilaku memegang teguh integritas, akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. Nah, bagaimana Abang melihat judi online ini dapat memicu penurunan produktivitas ASN, Bang, dalam bekerja? Ya, terkait dengan pernyataan judi online dapat memicu penurunan produktivitas seorang ASN dalam bekerja, ya menurut saya kesimpulan ini terlalu prematur, Mas. Karena kita jika disimpulkan secara general, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan ASN tersebut melakukan permainan judi online apa tujuannya gitu. Apakah hanya sebatas penyaluran hobi, ya kan? Karena judi online ini kan selalu ada 24 jam, Mas. 24 jam, 7 hari, ya kan? 30 yang penting ya, HP kita nyala gitu. Benar, yang penting kita nyala tuh. Dan kalau penyaluran hobi, saya rasa tidak mengganggu produktivitas kinerja. Karena bagi dia, ya sudah, kalau waktunya kerja, ya saya kerja, kan gitu. Atau mungkin kembali ke orangnya, ya. Karena banyak juga orang yang terlibat judo, jadi malas kantor, atau mungkin kurang tidur, kan bisa. Ya, kalau dibilang kurang tidur juga iya. Dibilang kurang tidur, ini aja seharian. Ya, makanya saya bilang, kita lihat kembali, tujuan dia apa pada saat itu. Masa dia selama dalam kurun sehari itu dia lebih dari 10 jam bermain judi online kan gitu. Berarti bukan penyaluran hobi itu. Saya pastikan itu bukan penyaluran hobi gitu. Karena kalau penyaluran hobi di saat ada urusan yang lebih penting, dalam hal ini pekerjaan, pasti dia akan mengutamakan pekerjaan. Itu kalau dia tujuannya untuk penyaluran hobi gitu ya. Kalau tujuannya hanya sekedar mencari keuntungan ya, untuk membeli rokok misalnya, kan dulu ada istilah kan, uang apa tambah untuk beli rokok kan gitu kan. Kemungkinan bagi saya itu juga tidak mengganggu produktivitas kerja. Karena apa? Prinsip orang yang tujuannya seperti itu pasti di apanya, di pikirannya itu akan ada hari esok untuk balas dendam. Gitu. Iya, dia gitu. Kalau hanya untuk sekedar cari rokok, berapa lah itu, malah ada yang bilang anggap aja lah uang rokok itu yang kalah. Gitu. Jadi istilahnya yang dipertaruhkan dia itu adalah untuk menambah rokok atau tidak merokok sama sekali, kan gitu. Jadi gitu. Menurut saya kalau orang yang tujuannya seperti itu hanya untuk mencari tambahan-tambahan untuk uang rokok, kemungkinan besar tidak mengganggu produktivitas itu kinerjanya ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan mendesak, ya, saya rasa pasti akan mempengaruhi produktivitas kinerja dia, Mas.
Kalau kenapa? Mungkin karena suatu kebutuhan mendesak, segala opsi sudah dicoba, segala opsi ya, untuk memenuhi kebutuhan itu. Pasti dalam arti kebutuhan mendesak ya, hubungannya dengan uang ya Mas, ya uang ya. Segala opsi sudah dia coba ya kan, melalui peminjaman dan lain-lain, tapi nggak diperoleh gitu. Akhirnya apa? Jurus pamungkas yang dilakukan dia ya pasti dia akan mencoba peruntungannya melalui judi online, walaupun itu nggak berhasil juga gitu loh. Jadi jika ASN tersebut ada kebutuhan mendesak terkait uang dalam jumlah tertentu dan akhirnya membeli opsi dengan bermain judi online, kalah pula udah pasti akan memicu penurunan produktivitas kinerja ya, stres gitu. Nggak main judi online aja, namun ada kebutuhan mendesak aja mengganggu produktivitas kerja, apalagi udah kebutuhan mendesak, mencoba peruntungan dari judi online, kalah pula ya, semakin apalagi duitnya hasil pinjol, udah. Nah itu udah jatuh ketimpa tangga ya kan, kecebur di got lagi. Nah seperti itu Mas. Jadi menang kalah tetap akan mempengaruhi produktivitas kinerja menurut saya, walaupun level penurunan produktivitas kinerjanya itu berbeda-beda, tergantung tujuan ASN tersebut untuk bermain judi online. Nah, Oke, Pak. menurut saya seperti itu, Mas. Ya. Tadi Abang kan sudah menyampaikan ya sobat kami semuanya terkait regulasi-regulasi apa saja yang terkait dengan disiplin PNS. Nah, Abang ini kan apip sekarang ya. Iya. Apa sanksi yang berpotensi bisa menjerat seorang ASN apabila dia terlibat judi online, Bang? Jika mau jujur, saya sendiri belum pernah menangani kasus seperti ini gitu loh. Adanya pengaduan dari instansi atau dari luar instansi terkait dengan adanya ASN yang tertangkap gitu, atau ya jangankan tertangkap aparat ya, tapi ketahuan sama instansi bermain judi online, itu belum pernah gitu loh. Karena aturan yang tadi udah kita sampaikan tadi kan ada itu ya, di dalam kode etik juga ada itu kan, walaupun masih zaman Kemenkumham ya. Jadi jika Mas Wildan menanyakan sanksi disiplin apa yang berpotensi diberikan kepada ASN yang kedapatan terlibat judi online, dalam hal ini saya kembali lagi hanya bisa memberikan pandangan ya, tanpa menitik beratkan jenis sanksi yang harus diberlakukan. Mengapa? Jika kita menilik PP 94, Mas Wildan udah pernah baca kan PP 94 tahun 2021, perilaku tidak terpuji dalam hari ini bermain judi online, walaupun di Permenkumham itu hanya disebutkan bermain judi ya. Nah, tapi kan sama itu judi online. Hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban, yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, Mas. Baik di dalam maupun di luar kedinasan. Itu ada di pasal 3 huruf F. Jadi bermain judi itu, pelanggaran yang dilakukannya itu hanya di pasal itu. Nah, di pasal itu. Pelanggaran atas kewajiban ini itu di dalam PP 94 bisa dikenakan hukdis ringan, bisa dikenakan hukdis sedang, bisa dikenakan hukdis berat. Hukdis ringan itu bila pelanggaran pasal 3 huruf F tersebut berdampak negatif terhadap unit kerja. Hukdis sedang jika pelanggaran atas kewajiban tersebut berdampak negatif terhadap instansi, dan hukdis berat jika berdampak negatif terhadap negara. Jadi kalau misalnya terhadap seorang ASN itu ketahuan bermain judi online, nggak mungkin dong kita berikan hukdis berat. Karena berdampak negatif terhadap negara, terlalu lebay. Ya kan, terlalu lebay kan gitu. Berdampak negatif terhadap instansi masih mungkin, ya kan? Benar ya, unit kerja. Kalau instansi, kalau mau kita berikan hukdis sedang, berarti berdampak negatif terhadap instansi. Nah, jika berdampak negatif terhadap instansi dan dia mau kita kenakan hukdis sedang, dampak yang seperti apa yang dapat dikatakan berdampak negatif terhadap instansi? Menurut Mas Wildan seperti apa? Karena kalau ada kalau viral kali ya. Apa? Kalau viral misalkan ya, hidup boleh. Ya misalnya bisa berpengaruh. Ya, karena nanti disebutkan di situ asal instansi yang bersangkutan. Nah, itu boleh. Nah, apakah karena ASN tersebut mempengaruhi rekan kerjanya untuk ikut bermain judi online? Apakah itu termasuk
dikategorikan berdampak negatif terhadap instansi. Nah, kalau seperti itu yang Mas Wildan sampaikan tadi benar juga. Jadi bagi saya sih ya Mas Wildan sebagai host juga bisa menyimpulkan sendiri. Nah, mungkin tim yang nantinya akan pada suatu saat misalnya akan ada pemeriksaan bisa mengambil alternatif seperti itu dalam memutuskan. Ya. Namun jika kita memberikan sanksi melalui aturan kode etik dan kode perilaku, ini yang lebih rumit, Mas. Kalau kita kenakan kode etik saja, karena itu harus ada dibentuk majelis kode etik toh, yang sifatnya ad hoc, kan gitu kan? Harus dibentuk dulu majelis kode etik. Nah, jadi itu kalau Mas Wildan tanya sanksi apa, ya dikembalikan lagi kepada tim. Di satu sisi di sini saya nggak bisa memberikan suatu justifikasi. Mengapa? Karena yang Mas Wildan tanya ini kan sifatnya dampak ya, dampak toh, dampak. Padahal harusnya kita mencari tahu penyebab. Kenapa dia bermain judi online gitu loh. Di dalam mitigasi risiko juga. Nah ini saya itu ada kan jadi pertanyaan keempat. Ada. Akar permasalahannya. Akar permasalahan. Apa menurut abang? Apa penyebabnya seorang ASN terlibat judol? Padahal kan dia udah punya gaji tetap. Ya. Punya tunjangan kinerja. Ya. Kalau dinas-dinas punya uang harian. Ya. Istilahnya kalau menurut saya cukup lah untuk membiayai hidup sehari-hari gitu. Tapi kok kenapa? Apakah faktor kebutuhan tadi atau karena hobi tadi? Banyak ASN yang terlibat judol sehingga dia akhirnya karena gajinya pas-pasan untuk nutup itu lari ke pinjol. Ya. Apa itu pemicunya, Bang? Permasalahan utamanya sebenarnya apa? Ya, mungkin kita sambung sedikit lagi Mas yang tadi terkait dengan sanksinya. Pernah teman waktu pada saat zaman Kemenkumham itu ya bertanya sama saya, diskusi sama saya karena dia juga belum pernah menghandle ya, menangani kasus pemeriksaan khusus terkait dengan judi online. Saya juga belum pernah. Makanya pada saat dia bertanya, ternyata dia dan tim lainnya dan beberapa orang lain rekan kerja kita auditor akan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap seorang pegawai yang ternyata ketahuan oleh PPATK. Di rekeningnya PPATK-nya langsung yang ya, deteksi. Kemungkinan besar PPATK-nya itu kemungkinan ya, saya juga agak kurang paham. Intinya kayaknya sepertinya PPATK itu melihat adanya aliran uang transaksi di rekening pegawai tersebut yang tidak wajar. Berarti dia pakai rekening gaji kali? Iya, itu saking polosnya dia kan gitu. Jadi 1 miliar lebih ada di rekening. Oh gitu. Ya. Bagi PPATK untuk sekarang ini itu pasti akan kedetek, Mas. Kedetek. Kenapa? Teman saya aja yang main Bitcoin, withdraw, menarik uangnya 100 juta lebih, itu langsung masuk loh surat dari PPATK ke email dia. Bunyinya apa? Untuk menjelaskan ini sumber uang dari mana. Jadi pada saat pegawai tersebut ketahuan sama PPATK, yang akhirnya PPATK menyurati kepada unit kerjanya, instansi, nah, akhirnya dia diperiksa awal oleh satuan kerjanya, dan dia mengakui memang itu hasil judi online. Apa katanya dia? Kenapa terlibat judol? Ya kalau dibilang terlibat judol pada saat itu kan yang berdiskusi dengan saya kan tim tersebut belum melaksanakan kegiatan pemeriksaan tersebut, makanya masih berdiskusi dia. Pada saat itu diskusinya gini, kira-kira apa Bang bukti yang perlu kita berikan, saya bilang. Ya kata dia gitu kan. Saya cuma menjawab seperti ini, ya kalian lah yang lebih tahu di lapangan. Intinya lebih bijaksana, saya bilang. Kenapa? Di satu sisi yang pertama, saya tidak membenarkan dia judi online gitu. Tidak, saya bilang. Tapi yang pertama adalah dia tidak merugikan negara, saya bilang. Tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Tapi kalau kalian mengenakannya terkait dengan kode etik dan dari pelanggaran disiplin PP 94, silakan, saya bilang gitu. Makanya rekomendasi yang kalian apakan nanti itu lebih bijaksana lah, saya bilang. Nah, sampai saat ini saya tidak tahu hasilnya seperti apa, apakah jadi dilakukan pemeriksaan atau hanya sebatas informasi aja bagi Inspektorat Jenderal pada saat itu. Seperti itu sih Mas. Ya, oke, menarik memang ya terkait dengan judi online ini. Ya. Nah, kita nih sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian HAM, Bang, kan kita kementerian baru nih.
selain kita merekrut CPNS, kita pun merekrut pegawai-pegawai dari luar, kan? Kita nggak tahu latar belakangnya gimana. Nah, bagaimana peran Itjen Kemenhan ini untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pegawainya? Memang masih sedikit sekarang sih ya. Mungkin karena masih sedikit, kalimatnya pun masih 20, mungkin kita masih bisa memonitor. Nah, bagaimana peran Itjen Kemenhan ini untuk bisa melakukan tugas-tugas pengawasannya terkait dengan fenomena judi online ini, Pak? Pencegahannya ya, Pak. Kalau menurut saya sih cara mencegah fenomena judi online ini masih lebih berdampak ya jika instansi tersebut lebih intens melakukan kampanye. Kampanye saja gitu. Yang penguatan stop judi online segala macam. Kebetulan kita ada beberapa kan di lantai 1 juga ada monitor gitu ya. Ya kan tinggal ngomong saja sama Kepala Biro Umum supaya disarankan dimasukkan kampanye-kampanye di situ kan, selain informasi lainnya yang dilakukan oleh Kementerian HAM kan gitu. Dalam hal itu penekanannya adalah tidak ada pemain judi yang kaya raya, Mas. Tidak ada. Ya kan? Yang kaya hanya bandarnya aja. Yang kaya hanya bandar. Sekalian kita duplikasikan aja quotes-nya Bapak Menteri. Iya kan? Datang berisi pulang kosong. Kalau Pak Menteri kan biasanya datang kosong pulang kosong. Nah, ini kita duplikasi quotes Pak Menteri. Datang berisi pulang kosong. Tadi berambisi sekarang bengong. Nah, gitu. Iya kan? Tadi berambisi sekarang bengong. Jadi bengong dia karena udah stres dia kan. Kalah kan gitu. Nah, gitu. Jadi menurut saya mendeteksi transaksi digital dalam perjudian ini agak susah, Mas. Kenapa? Karena memang mungkin kenapa nggak kedeteksi? Emang kalau kita daftar aplikasi judi online itu kita daftar apa sih, Bang? Nik kita atau nama atau apa? Enggak. Masuk aja gitu, bikin akun aja gitu. Ya, kan pakai email. Bikin akun aja. Enggak semua kayaknya email gitu. Enggak semua melalui email gitu. Kalau saya dulu pernah teman gitu pernah menawarkan kan, ini main cuy katanya. Apa ini? Gua baru withdraw katanya. Udah lu apa aja mainkan aja. Saya bingung apa ini kan. Cuma pencet ya anak saya juga bisa kan. Nah, sama saya nggak masuk akal. Ya saya mainkan juga. Dari HP dia kalah juga memang. Kan gitu. Jadi kalau untuk mendeteksi agak sulit, Mas. Kenapa? Karena apa? Kemungkinan ASN tersebut menggunakan rekening lain yang bukan rekening gaji dia. Atau rekening orang lain. Akunnya akun apa istilahnya itu? Tak ya? Apa namanya? No-name atau apa lah? Enggak, tetap. Justru dia mungkin pakai rekening orang lain. Jadi bagaimana kita mau mendeteksinya? Gitu. Ya. Iya, makanya saya bilang lebih himbauan aja yang lebih intens diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mengeliminir perilaku ASN tersebut, Mas, terhadap aktivitas judi online. Saya rasa untuk sementara seperti itu karena ya masih banyak hal-hal lain sebenarnya yang instansi tersebut harus lakukan, gitu kan? Karena saya juga ingat pesan orang tua saya gitu loh. Hanya 1000 kerbau, Mas, yang bisa dijaga satu orang. Tapi untuk menjaga satu orang, 1000 orang pun disuruh menjaga belum tentu bisa. Itu aja. Analoginya seperti itu. Kerbau 1000 bisa dijaga satu orang. Tapi untuk menjaga satu orang, 1000 orang pun disuruh belum tentu bisa. Nah, gitu. Kan ini perilaku orang yang mau kita apain. Bagaimana mau kita deteksi, kita kawal terus, pemantauan terus. Yang ada nanti pelaksanaan tusi yang lain kita terbengkalai toh, ya kan? Dan itu pun kan harus syaratnya kan harus ada istilahnya kayak sarana prasarana yang lebih memadai gitu untuk mendetek IP segala macam kan gitu. Tapi bisa gitu kita lakukan ya? Iya, logikanya sih bisa. Kalau kita ini misalkan di bidang IT-nya gitu ya. Itu yang kejadian di Jogja seperti apa? Pemain judinya ketangkap sama polisi, ya kan? Yang buat saya tertawa kenapa pemainnya kena tangkap kan gitu. Dari mana polisi bisa tahu itu lokasi pemain kalau nggak dari bandarnya? Mungkin bandarnya kecewa sih itu sakit hati, kalah dia kan gitu. Kebetulan aja nih beruntung nih orang Jogja. Tapi akhirnya tetap nggak beruntung kena tangkap sama polisi, ya kan? Dilaporkan sama bandarnya, tolong tangkap itu, kalah kami dibuat kan gitu. Gitu sih.
Oke Bang. Nah menurut Abang nih, apa langkah yang paling mendasar yang dapat dilakukan oleh ASN supaya terhindar dari kecanduan judi online, Bang? Pertanyaan ketujuh. Soal langkahnya ya Kita nggak hanya cuman membentengi diri saja, Mas. Membentengi diri, ya kalau perlu mengurangi intensitas interaksi. Ya maaf nih ya, dulu kita CS nih Besti, tapi ternyata dia sekarang pemain judol. pada saat kita nongkrong bareng nih kan, kita ngobrol, malah dia sibuk dengan HP-nya, main judi online ya. Bagi saya, selain membentengi diri ya kurangin aja interaksi dengan seperti itu, karena itu sama, candunya itu sama Mas dengan narkoba. Canduan terus ya. Ya makanya saya sama teman-teman yang pemakai narkoba dulu, zaman-zaman kuliah apa segala macam, itu saya hindari pertemuan interaksi dengan mereka, gitu. Karena hanya itu yang bisa diapakan Mas, dilakukan ASN itu sendiri ya. Langkah mendasarnya itu menghindari dengan menutup akses. Tapi sebenarnya untuk mencegah itu selain kita itu adalah bagaimana keberanian pemerintah Mas untuk menutup wadahnya itu sendiri. Kalau nggak ada wadahnya itu mau kemana Mas? Pemainnya itu mau kemana? Ya kan? Akhirnya kan mereka tidak memiliki akses untuk bermain judi online itu kan gitu. Jadi lebih ke sumbernya aja kalau saran saya. Tapi kalau untuk kita pribadi sekarang ini ya semuanya kan berproses ya. Makanya saran saya kalau untuk diri sendiri ya membentengi diri saja Mas. Kalau untuk secara globalnya untuk output kedepannya yang bisa lebih pasti gitu ya, memang sumbernya yang harus ditutup. Ya. Iya ditutup gitu loh. Seperti itu menurut saya Mas. Oke, terakhir nih Bang. Pesan bagi ASN yang mungkin hari ini nih sedang fase-fase coba-coba ikut judi online. Nah, nih pesan saya nih bagi pemain judi online yang baru nih, newbie. Karena apa newbie? Newbie pemain baru. Oh, pemain baru bermain kan. Karena jujur Mas, kalau kita mau flashback lagi, saya kenal judi itu dari umur 5 tahun. Dari daerah apa memang ini ya? Wah, judi apa Mas di Medan yang tidak ada? Astaga, itu sampai maaf nih Mas, manggis. Tahu manggis bukan? Buah manggis. Buah manggis. Mas tahu jumlahnya berapa di dalam? Berapa biji? Dari mana Mas tahu? Gak tahu. Di bawahnya itu Mas ada dia itu. Oh, tanda bulat-bulatnya. Nah, itu dipotong, kita potong. Baru nanti tebak-tebakan. Berapa isi buahnya gitu. Makanya ada lagunya tebak-tebak buah manggis. Oh iya. Ya. Walaupun yang itu pun dijudiin ya? Iya. Berapa nih tebak gitu? Kalau sesuai berarti kotak rokok. Iya, kotak rokok filter. Iya. Filter kalau di Medan itu namanya GP, gudang garam. Itu Mas. Kalau udah kosong, itu kita buka belakang itu ada angka. Pernah nggak tahu? Iya, ada tahu kan? Nah, saya tahu Mas, angkanya itu ganjil atau genap saya tahu. Ada tandanya, list merah. Itu. Sampai itu pun dibikin bahan judi. Iya. Jadi kalau judi yang konvensional itu apa nggak saya lakukan, udah semua saya lakukan. Kartu juga, udah. Jadi pesan saya cuma 2. Iya. Hanya 2. Iya. Ingatlah slogan judi online itu menang ketagihan, kalah penasaran. Nah, menang ketagihan, kalah penasaran. Yang artinya jika kita telah memulainya, kita nggak akan bisa keluar dari jerat lingkaran judi online tersebut. Jadi sebisa mungkin jangan dimulai bagi yang akan mau memulai. Baru niat. Iya. Ingat, menang ketagihan, kalah penasaran. Berarti akan terus dia akan bermain judi. Baru yang kedua adalah sebenarnya ini hanya sekedar apa Mas ya, supaya dalam arti candaan saja gitu lah. Tapi saya masih percaya dengan kata-kata orang dulu yang menyatakan, oh dia ini tangannya dingin dalam bermain judi. Ada istilah gitu Mas. Tangan dingin. Tangan dingin artinya setiap dia bermain judi itu pasti beruntung dia. Ada istilah tangan dingin. Makanya pesan saya yang kedua adalah memegang prinsip judi, terutama judi online. Yaitu apa? Keberuntungan itu bukan bagi orang yang membutuhkan, tetapi bagi orang yang memiliki. Jadi kalau teman-teman yang akan
mencoba bermain judi online, baca dulu garis tangannya, ya kan? Beruntung nggak kalau untuk bermain judi? Makanya perdalam dulu ilmu membaca buku primbon. Seperti itu Mas, ya kan? Jadi itu yang bisa saya sampaikan Mas. Siap. Makasih Bang ya. Iya, sama-sama Mas. Ini bisa menjadi sebuah alarm bagi kita ya, sebuah refleksi kewaspadaan. Jangan biarkan karya yang kita bangun bertahun-tahun ini runtuh, hancur hanya gara-gara jari kita ya. Jadi mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berharap mudah-mudahan Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan internal bisa juga berperan aktif untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan bagaimana bahaya judi online bagi ASN di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. Baik, saya William Patologi undur diri dulu dan Bang Chandra pun sama undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut pada episode selanjutnya yang lebih menarik dan lebih faktual juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IP5.